Ternyata gitu ya, kalau habis nonton film horor itu takut banget selama di bioskop gitu. Keluar dari bioskop kita masih takut juga, ada perasaan menghantui gitu. Dan sebetulnya kosakata menghantui itu menarik banget gitu ya. Ya hantu itu bisa ada, bisa nggak ada seperti di film gitu. Dan kalaupun ada dia bisa ganggu kita atau nggak ganggu kita. Tapi perasaan ketakutan, jangan-jangan itu yang menghantui kita sendiri. Jangan-jangan kita cuma gear doang ditakutin hantu. Sebenarnya nggak ada yang nakutin kita juga. Atau mungkin itu juga yang sedang terjadi sama kondisi ekonomi yang sering kita dengar sangat horor gitu ya. Resesi di mana-mana, hyperinflation dan sebagainya. Yang kemudian menghantui pikiran kita dan mempengaruhi perilaku ekonomi kita. Siapa tahu. Pak Erwin, apa kabar Pak? Sehat-sehat. Lagi main Pak ke Museum BI? Iya, gimana? Udah mulai rame ya? Udah rame dong Pak, gitu. Apalagi kita baru buka kemarin bulan Juli Pak. Tapi udah langsung rame ya? Langsung rame sih Pak, Iya, alhamdulillah. nih, Gimana Pak? Aku tuh baru lihat film horor. Hah? Film horor Pak? Terus gimana Pak? Di sini serem gak sih? Kalau Museum BI kan museumnya high tech ya Pak, banyak teknologi canggih. Jadi sebenarnya nggak ada sih Pak yang horor-horor Nggak ada ya? gitu. Apalagi kita baru buka banyak area yang baru. Bapak udah lihat belum? Udah nganterin dong. Yuk boleh Pak, kita jalan-jalan Pak. Jadi nggak serem ya? Enggak dong Pak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak mau explore kemana lagi nih Pak? Ya aku bingung nih keren-keren Keren-keren semua kan, Pak? Keren-keren semua. Pengennya sih. Museum BI? Iya. Tapi aku tuh ada janjian Oh, sama temen gitu. Bang Mando Oh, Bang Mando. di Oke. ruang numismatik. Numismatik. Oh, ini Pak di depan kita. dekat sini ya? Mari saya antarin. Tapi sebelum aku ke Bang Mando nih. Kapan-kapan kita cari waktu lah. Kita Boleh. bikin konten tentang museum. Kita Boleh bagikan banget, ke Pak. para netizen tercinta. Wajib. Oke. Oke deh Pak. Jadi aku lewat sini. Silakan Pak. Thank you, Sampai Mer. ketemu Pak. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu, Bye. Pak. Kemarin ikut PTBI dong. Ikut pasti dong Pak. Presiden hadir. Kemudian Pak Gubernur dengan semangat yang berapi-api mengatakan tentang prospek ekonomi Indonesia ke depan. Pada saat negara-negara lain kelimpungan, relatively Indonesia itu bagus banget. Dan aku tuh bangga banget dong. Sama Pak. Tapi kemarin itu sampai kepada kesimpulan, apa kemarin yang bilang Presiden kemarin? Kita harus optimis, tapi tetap waspada. Bener kan Pak itu ya? Iya. Cuman sebenarnya mau optimis atau mau waspada nih? Nah ini dia sebenarnya. Dua hal yang ambigu nih. Mungkin bisa kita lebih... Kayaknya kita mesti obrolin dong. Bener Pak. Ini kebetulan lagi di museum nih. Bener. Aku tadi ketemu Mary kan, terus aku bilang minta anterin ke sini, akhirnya tadi dianterin ke sini ketemu Mando gitu. Ngobrol, aku baru aja cerita sama Mary, abis lihat film serem gitu ya. Terus datang ke museum. Orang bilang museum ini serem juga katanya. Lu pernah denger ya? Biasanya sih gitu. Memang iya sih Pak, ini museum ini selalu banyak cerita-cerita lah di belakangnya. Ya Histori walaupun terlalu lama. alhamdulillah sih aku nggak pernah lihat tuh kayak gitu-gitu. Sama sih nggak bisa lihat. Mudah-mudahan nggak pernah lihat. Mudah-mudahan. Aku tuh lagi mikir tadi tuh waktu ngobrol sama Mary tuh. Mungkin optimis tapi harus waspada, jangan-jangan ada kaitannya tuh. Begini. Coba gimana Pak? Di bahasa Indonesia itu ada kosakata yang namanya tuh menghantui. Menghantui itu belum tentu ada hantunya loh. Lebih banyak pikiran-pikiran kita doang. Pikiran kita yang dihantui sebenarnya. Kadang-kadang kita GR, ditakut-takutin sama hantu. Jangan-jangan hantunya juga cuek aja sama kita gitu. Nah, jangan-jangan resesi begitu tuh. Jadi misalkan begini ya, kalau orang takut sama resesi, karena kemudian perekonomian akan memburuk di masa depan, dan atas dasar itu orang berjaga-jaga gitu ya,
orang kemudian tidak melakukan konsumsi kan. Benar. Pada saat orang tidak melakukan konsumsi, perekonomian, katakanlah semua orang melakukan itu, karena memang semua orang takut resesi gitu, orang tidak mengkonsumsi, kegiatan ekonomi berhenti beneran. Ketakutan itu sendiri bahkan menciptakan resesi, gitu nggak sih? Itu ada dia Pak di teorinya Pak. Kalau saya nggak salah self-fulfilling prophecy ya Pak ya. Ekonomi ya. Di ekonomi. Self-fulfilling prophecy itu Jadi sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, tapi karena ketakutan kita itu jadi terjadi Pak gitu loh. prophecy itu ramalan yang terjadi karena ramalan kalau itu ramalan sendiri. itu sendiri, bener. Ya seperti inflasi itu Pak. Jadi misalkan kalau orang sudah berpikir bahwa inflasi ke depan itu bakal tinggi, pasti dia akan cenderung mulai belanja dulu sekarang gitu loh. Nah pada saat orang lain melakukan hal yang sama, otomatis harga jadi naik kan Pak. Jadi malah inflasi itu malah lebih cepat terjadinya gitu daripada yang seharusnya. Karena ketakutan terhadap Karena inflasi. ketakutan orang tadi Pak gitu. Sama seperti misalkan Bapak pegang dolar nggak Pak? Hah. Nah, Iya sih. pasti kan Pak, pasti pegang Dikit-dikit. dolar ya itu. Nah, cuma kalau kita udah ke depan itu berpikir bahwa dolar kita akan terdepresiasi, Rupiah terdepresiasi. rupiah kita akan terdepresiasi, pasti kita akan cenderung pegang dolar kan Pak. Karena Nah orang lain melakukan hal yang sama, justru itu akan memicu depresiasi beneran. terhadap rupiah. Karena ketakutan Karena terhadap ketakutan depresiasi terhadap itu depresiasi sendiri. itu sendiri. Kembali ke resesi nih Dok. Ya. Jadi, oh ya ada yang lain yang aku inget nih. Aku dulu kuliah Apa itu, ekonomi dong, walaupun jarang kuliah gitu ya. Dulu tuh ada profesorku bilang begini. Bentar, aku ingat istilahnya. Fallacy of composition. Oke. Jadi yang benar buat individu belum tentu benar buat secara keseluruhan. Betul. Optimis penting. Betul. Tapi kita tidak berarti kemudian kita tidak tahu persoalannya. Dan kemudian kita akan waspada. Betul. Persisnya apa gitu. Betul. Aku malah mau balik nanya nih. Gimana Pak? Mando kan selama ini aktif di GNPIP ya. Oh iya. Kapan sih tuh? Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan Nasional Pengendalian Itu Inflasi. inisiatif kita loh Pak, inisiatif Nah, BI. ini mungkin titik tolak yang bagus nih, kewaspadaan, optimis tapi waspada. Gini, saat ini negara-negara maju kayak Amerika Serikat atau di Eropa lah kayak gitu, yang biasanya inflasinya itu rendah, sekitar 2%, even less gitu ya. Amerika sekarang sudah 8% lebih. Betul. Di Inggris sudah 10% bahkan lebih. Di negara-negara lain juga yang biasanya inflasinya rendah, itu inflasi tinggi gitu ya. Inflasi kita sekitar 6%. Persoalan inflasi sekarang kan lebih banyak kepada persoalan supply. Gitu. Betul. Kalau obatnya adalah demand, ini kagak nyambung gitu kan. Betul Pak. Nah, dengan demikian kita harus melakukan sebuah kolaborasi kebijakan, disebut sebagai instrumen mix atau policy mix atau di dalam bahasa kita bauran kebijakan gitu ya. Misalkan yaitu yang terpenting adalah antara kebijakan moneter dan fiskal. Gitu. Kalau masih ingat tuh kemarin pada saat pandemi persoalan hidup dan mati kan, dan itu mengerikan sekali waktu itu, dan kita tahu pemerintah sangat sulit mengatasi itu dengan budget constraint. Bank Indonesia masuk ke situ, melakukan pembelian di pasar perdana. Ada undang-undang yang memayungi itu sehingga kebijakan yang memang unkonvensional itu bisa dilakukan. Tapi singkat kata kemudian Bank Indonesia memberikan pembelian di pasar perdana sehingga terus kemudian pemerintah punya ruang fiskal yang lebih luas Cukup. karena bantuan itu. Nah, pada saat kemudian hantaman inflasi di luar masuk, orang-orang lain belum bisa melakukan kebijakan pengendalian harga melalui fiskal, katakanlah penambahan subsidi, karena memang terbatas. Nih, di Indonesia, thanks to kebijakan fiskal moneter yang lebih integrated tadi itu, ruang fiskal kita jadi lebih banyak gitu. Ruang fiskal kita lebih banyak dan kita bisa mensubsidi. Pada saat kita bisa mensubsidi, khususnya harga energi, inflasi energi di kita tidak separah di negara lain. Dan dengan demikian pada saat itu Bank Indonesia juga tidak buru-buru naikin Suku bunga sebagai respon kebijakan gitu ya. Dan sampai kemudian belakangan karena memang sudah terjadi kenaikan administrative prices, kita harus naikin. Poin-poin aku gini Dok. Nah, pada saat kita ngelihat persoalan ekonomi itu dalam perspektif yang lebih luas, pada saat kita kemudian membuka diri untuk melakukan kolaborasi kebijakan, hasilnya ternyata kita lebih bagus kan.
Exactly, Pak. Soalnya begini dok, orang bahkan membandingkan kondisi kita saat ini dengan kondisi Indonesia tahun 98 waktu Betul, sering ini banget jauh Pak. gitu Iya, ya. benar. Kondisi kita jauh lebih baik, Fundamental ekonomi. fundamental ekonomi, utang kita, statistik utang kita sangat baik, any measurement actually gitu ya. Nah, kita ingin mengatakan ada banyak alasan kenapa kita bisa optimis. Betul. Tapi juga tetap harus waspada. Tapi kan itu di level makro, Betul. tuh, level makro. Nah, buat sobat rupiah di level mikro gimana gitu? Saya ingin mengatakan bahwa dengan ajakan untuk tetap optimis, dengan ajakan untuk tidak terlalu takut berlebihan, jangan menghentikan konsumsi gitu. Tapi mungkin bisa lebih bijak konsumsinya. Mengatur prioritas gitu Mengatur mungkin, Pak, prioritas. Dan kemudian ada satu lagi di luar konsumsi. Apa itu, Pak? Pengeluaran itu bisa buat investasi. Itu akan lebih bagus karena di dalam pembentukan dari PDB atau pertumbuhan ekonomi lah, terminologi umumnya kan bukan hanya konsumsi, ada investasi juga. Investasi lebih bagus, tapi tentu saja investasi kepada yang benar gitu ya. Kalau ya saya mesti bilang kalau investasinya di cryptocurrency gitu ya. yang baseless ya expect the unexpected lah kan. Banyak sekali investasi yang bisa dilakukan di Indonesia gitu kan. Jadi itu mungkin ajakan saya kepada sobat rupiah nih gitu bahwa waspada itu harus. Betul. Tapi optimisme juga sama pentingnya gitu. Jadi tetaplah berkonsumsi, lebih banyak investasi. Saya punya obrolan yang lain nih, Pak. Apa tuh? Kalau kita ngeliat nih, Pak, sekeliling kita, Pak. Ini kan semua uang ya, Pak ya? Kayaknya kita memang mesti sering ngobrol-ngobrol kayak begini nih. Keren, Pak. Pakai kaos, weekend. Tapi weekend masih ngomongin kerjaan kita. Kurang kopi masalahnya. Kayaknya kita saatnya untuk nyari kopi. Kayaknya kita harus break, Pak, untuk Oke. kopi. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya, Sobat Rupiah, dan jangan lupa ajak teman-temannya subscribe di seluruh kanal media sosial Bank Indonesia. Instagram, Facebook kayak saya yang udah tua-tua ini, YouTube, Twitter. Twitter yang pemiliknya baru aja ganti. Iya. Oke, salam.